buku induk Pak Jokowi, sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Buku induk ada karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu saksi. Kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Saksi. Siap kan? Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu itu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah 6. Oke. Yang di persepsi saya ya, gitu persepsi saya. Ya. Nah. Kemudian pelan-pelan tapi pasti, gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Berdasarkan dokumen. Saya menengok saya. Siap. Dengan seperti itu nanti digencat sama pengacara kalau gitu. Siap. Gitu ya. Siap. Tak warat, tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap. Nah, titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jangan hancur nanti. Siap. Tawarai kan. Benar ya. Jadi satu pertanyaan jawab kok. Kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya? Siap. Ya, oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi raport. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, presiden kita, sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya kan? Itu saudara tidak pernah melihat bukunya itu. Itu ya? Ya. Nah, kalau sekolah jawab apa? Ya, betul. Pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Ya. Jadi setelah saudara mendapat informasi dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat buku induknya, juga pernah melihat. Sebentar. Pertanyaan ku apa toh? Siap. Ya. Masa bingung. Siap. Saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi, buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana, buku induk setelah, kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah, saudara belum melihat. Betul. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain, saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana, saya sudah melihat buku induknya. Ngono lho. Ya iku lho. Kita maksud kayak gitu. Ya. Jadi bingung aku ngasean. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Memasalahkan masalah itu. Enggak usah kemana-mana. Ya. Siap. Kemudian coba jelaskan. Buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Ya. Buku induknya kamu bawa nggak? Induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Siap. Jawaban. Buku
Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di kali video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, di sini teman-teman kita lihat Mulyono akan stres gak ada ijazah, berarti presiden 2 periode ini gak sah cabut pensiunnya tanah hadiah yang diberikan negara ini. Nah, kalau kita lihat tentunya di Indonesia itu gampang intervensi atau lemah, aparat hukumnya tidak di independen atau banyak intervensi dari takut pada kekuasaannya. Nah, bagaimanapun Jokowi itu sekali membohong pasti bohong dan bohong terus-terusnya menerusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, jika hukum tidak bergerak untuk Jokowi, maka menempelkan saja. Kenapa menempelkannya? Karena akibat ijazah palsu presiden ke-7 aja negara jadi rusak, hukum menjadi error. Nah, Bung Refli yang cerdas jawaban selalu berkelas, keren, dan ini orang pintar sungguhnya, bukan yang gak berpendidikan tapi ke menteri sesuai dengan slogan yang kecerdasnya. Mungkin masyarakat juga sudah muak dengan praktek pengadilan di negara ini, begitulah masih menutupi tentang ijazah Jokowi untuk dibuktikan memakan dan meminum dari gaji pajak rakyat. Nah, kalau kita lihat betul ijazah asli, tidak ada orang yang masukkan dan penjara, dan sesungguhnya hanya untuk menakuti rakyat saja. Nah, sudah jelas tidak punya ijazah S1 pun, apapun buktinya ditunjukkan oleh kepolisian dan UGM, itu semua menunjukkan Jokowi tidak punya ijazah S1. Kenapa Pak Refli itu bermulut termulu-mulu? Kalau kita lihat, nah seluruh berobat mata semua karena mereka agak bisa dilihat mana Jokowi dan mana orang lain. Nah, diimbaukan saya aja berpunya menaruh akan anak istrinya tidak selama dunia akhirat, termasuk para pengacaranya. Nah, semua institusi kalau kita lihat perlu dirombak, terutama polisi dari TNI selagi orang Jokowi berkuasa, dan kita bertindak sebagaimanapun pasti berhasil. Nah, mencerahkan anak bangsa, semoga semua rakyat NKRI ini mulai melek hukum, sehingga pelaksanaan hukuman juga tidak menjaga mafia dalam menegakkan hukum. Ke hakim juga tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kenapa? Atas sikap bijakannya mau menunggu atau dan mendengarkan pihak dari dahulu, nah tanpa memotongnya. Tapi jika boleh dititipi nasihat Bang Roy, mau diingatkan, jika Bang Roy sering memotong bicara walaupun Pak Roy benar, agak lebih baik lagi. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Bang Rafli atau bersama seluruh perjuangan kebenaran, kamu selalu mendukungnya full demi membela rakyat Indonesia ini. Nah, sebetulnya setelah Roy Suryo dapat SP3K, dia sudah dapat tidur nyenyak. Nah, tanpa tadi karena bos termulu-mulu si Tong Song ini, sisanya jika mereka tetap mengangkat hidup Rismo dengan kasus yang sehingga dia harus kerja keras menulis buku akan membantah. Nah, kebenarannya sendiri demi menghasilkan ijazah Jokowi ini. Nah, maka jadi termulu itu memang hebat kelicikannya, maka mereka enggak berlalu-lalu memberikan SP3K buat dirinya. Nah, sini disampaikan oleh Bang Rafli, cerdas di jalan benar sesuai aturan, sebelah cerdas di jalur kong kaling kong. Nah, semoga rakyat Indonesia tidak kehilangan akal dan sehatnya. Nah, kita sebagai tetap semangat para Rafli harus berjuangnya demi kebenarannya dan kebaikan dan kejujuran rakyat, demi membela dengan kasus ijazah Jokowi ini, dan supaya kasus ini cepat lebih beres, supaya masalah ini biar cepat
beres. Nah, kita lihat pernyataan Rifai pengacara Jokowi saat ini menyiratkan bahwa negara sudah masuk dalam perangkat mafia. Nah, bagaimanapun pengacara Jokowi selalu menyatakan akan dibuktikan dan pengadilan apakah pengacara Jokowi itu bisa menjamin Jokowi akan hadir di pengadilan dan membuktikan bahwa ijazah dari SD sampai S1 itu pertanyaan besar selama ini, tetapi panggilan-panggilan pengadilan melulu. Nah, bagaimanapun yang paling bertanggung jawab itu soal tentang ijazah palsu Jokowi adalah Kapolri. Dialah dalang yang Jokowi tidak taat hukumnya. Nah, tentunya sekali analisis Bang Roy, kalau ijazah asli tidak butuh dan menutupi kebohongan, kalau asli mau diuji 100 kali tiap detik atau diuji tiap menit, tetap hasilnya nggak benar. Nah, kenapa? Karena ingat nanti sejarah karena Indonesia ini pernah dipimpin oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun pakai ijazah palsu. Apakah di dunia tuh? Nah, kita lihat bagaimana benarnya Tetap dan Roy Suryo dan Tifa, seluruh pendukung DPR Roy Suryo dari Tifa ini, kesalahan prosedurnya kalau kita lihat pernah dilakukan penegak hukum. Nah, hukum tidak bisa membenarkan kesalahan serupanya dari kemudiannya hari dibayangkan, dan setiap kesalahan itu di prosedur yang pernah dilakukan penegak hukum. Nah, kita lihat dijadikan acuan normal, baru berarti pedomannya hukum akan semakin merusak hari demi hari. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kalau penegak hukum itu tidak jujur dan nyatanya melanggar aturan, jadi bagaimana akan keadilannya? Nah, tidak ada suatu tindakan kejahatan dilakukan oleh sempurnakan, melainkan pasti meninggalkan jejak kejahatan sebagaimana ijazah palsu itu. Nah, siapapun yang membela kebohongan itu berarti dia mewariskan kepada anak keturunannya darah kebohongannya yang akan mencelakakan kehidupanmu di dunia akhirat. Maka hati-hatilah orang yang mati membela kebohongan itu akan teringat dalam kehidupannya. Nah, udah kubuktikan aja di pengadilan kalau ijazahnya itu palsu, jangan dihentikan. Biar tahu kebenarannya. Kalau dihentikan, masyarakat penasaran, berarti sebagai rakyat kecilnya yang hanya ingin negeri ini aman dan rakyat kesejahteraan hanya bisa memandang kasus ijazah ini, berarti kasus ini memalsukan. Kenapa mencerminkan pemimpin Jokowi dan rusak, terutama yang menangani atau yang terkait dengan kasus ijazah ini? Nah, tentunya para kiai dan ulama tidak peduli dengan kasus ini karena mungkin dianggap tidak ada urusan, padahal kasus ini sudah terlihat kasus yang menyangkut dalam batalnya dan haram dan mengakibatkan negeri ini tidak baik-baik saja. Kalau kita ketahui jika itu hadir dalam persidangan Jokowi itu divonis langsung saja ijazah palsu itu jasa palsu itu gitu aja. Nah, jangan berharap pada negara koruptor Republik Indonesia ini, NKRI ini ngurus satu dokumen aja nggak becus, apalagi ngurus 285 juta rakyat. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.